Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat semua. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan berbagi kisah tentang sosok Sunan Gunung Jati dan Prabu Siliwangi. Mari kita mulai kisahnya. Di balik dinding waktu yang kini tinggal bayang, pernah terjadi pertemuan dua raja. Bukan sekedar penguasa negeri, tapi penjaga dua dunia. Yang satu agung dengan warisan Sunda dan ajaran Sang Dharma. Yang lain datang membawa cahaya tauhid dari Jazirah Arab dan nafas suci para wali. Ketika Sunan Gunung Jati dan Prabu Siliwangi berdiri saling berhadapan, bukan hanya kata yang mereka tukar, tapi takdir. Takdir bagi rakyat, takdir bagi tanah Jawa. Inilah kisah agung tentang keberanian mendekat tanpa menghakimi, tentang kebijaksanaan yang memilih memahami sebelum menguasai, dan tentang bagaimana sejarah bisa berubah hanya karena dua hati bersedia mendengar. Inilah kisah selengkapnya, pertemuan dua raja, Sunan Gunung Jati dan Prabu Siliwangi. Di tengah hutan lebat di Gunung Ciremai, dua tokoh besar bertemu. Yang satu mengusung kebijaksanaan para raja dari masa silam, yang lain membawa cahaya Islam yang menggetarkan jiwa. Inilah pertemuan yang tak hanya mengguncang kerajaan, tapi juga membuka jalan bagi masa depan tanah Pasundan. Saat sinar mentari pagi menyibak kabut tipis yang menyelimuti kaki Gunung Ciremai, burung-burung berkicau riang menyambut fajar. Tapi pagi itu berbeda. Di sebuah pesanggrahan sederhana, seorang pemuda berjubah putih sedang duduk khusyuk membaca Al-Quran. Dialah Syekh Syarif Hidayatullah, atau yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Usai bermunajat, ia menatap ke arah barat, ke arah Pakuan Pajajaran, pusat kekuasaan Prabu Siliwangi. Hatinya gelisah, bukan karena takut, tetapi karena sebuah misi agung menanti. Menemui sang Raja Sunda yang agung, bijak, namun belum tersentuh dakwah Islam secara mendalam. Ini sudah waktunya tiba, ucap Sunan Gunung Jati bersuara lirih, seolah berbicara dengan angin. Perjalanan ke Pakuan bukan sekedar langkah kaki, tapi perjuangan menghadapi perbedaan keyakinan yang telah berakar dalam budaya dan kekuasaan. Prabu Siliwangi bukan raja biasa. Beliau adalah raja yang dihormati rakyat, penguasa yang adil, penjaga ajaran Sang Dharma. Ketika kabar kedatangan utusan dari tanah Arab sampai ke telinga Prabu Siliwangi, istana Pajajaran menjadi geger. Para patih dan penguaga memperingatkan, "Paduka, ajaran baru ini berbahaya. Mereka membawa perubahan yang akan menghapus tatanan lama." Namun Siliwangi bukan raja yang menutup diri. Ia berkata, "Jika memang mereka membawa kebenaran, kita dengarkan. Tapi jika hanya membawa kehancuran, kita hadapi dengan kearifan." Sunan Gunung Jati pun tiba di gerbang Pajajaran, disambut dengan tatapan curiga. Tapi ia tidak gentar.
Dengan penuh wibawa dan kerendahan hati, ia berkata pada para penjaga, "Aku datang bukan untuk menaklukkan, tetapi menyapa saudara dalam cinta." Akhirnya di aula utama istana yang megah, keduanya bertemu. Prabu Siliwangi dengan mahkota dan busana emasnya, Sunan Gunung Jati dengan jubah putih dan sorban sederhana. Sebuah pertemuan antara kekuasaan dunia dan cahaya langit. "Siapa engkau sebenarnya?" tanya Prabu Siliwangi. "Aku adalah Hidayatullah," jawab Sunan, "anak dari Syarif Abdullah bin Nuruddin dari Bani Hashim. Tapi hari ini aku datang bukan sebagai keturunan bangsawan, melainkan sebagai pembawa risalah dari Tuhan." Dialog antara mereka mengalir. Prabu Siliwangi berbicara tentang ajaran Sang Hyang Dharma. Sunan Gunung Jati menjawab dengan tauhid dan keikhlasan dalam Islam. "Bukankah semua agama mengajarkan kebaikan?" tanya sang raja. "Benar, Paduka," jawab Sunan. "Tapi Islam menyatukan kebaikan dengan tujuan akhir, kembali kepada Sang Pencipta dalam ketundukan total." Untuk memuji kesungguhan tamunya, Prabu Siliwangi mengajukan satu tantangan. "Jika engkau utusan dari Yang Maha Kuasa, tunjukkan padaku mukjizatmu." Sunan Gunung Jati hanya tersenyum. Ia mengambil air dalam kendi, membaca doa, lalu memercikan air itu ke taman istana. Seketika bunga-bunga yang telah layu kembali mekar, udara yang panas berubah sejuk, dan burung-burung kembali bernyanyi. Namun bukan keajaiban itu yang membuat Prabu Siliwangi tertegun, melainkan kalimat yang diucapkan setelahnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dakwah sejati bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling sabar, paling bijak, dan paling tulus dalam menyebarkan kebenaran. Sunan Gunung Jati tidak datang dengan pedang, tapi dengan kasih. Tidak menghapus warisan leluhur, tapi menyempurnakan. Karena itulah, ia dikenang bukan hanya sebagai ulama, tapi juga sebagai pemimpin yang menyatukan langit dan bumi dalam satu nafas ketauhidan dan kebudayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.